Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, alhamdulillah bahagia sekali hari ini bisa menyapa teman-teman yang luar biasa, pembelajar sejati. Tidak terasa selama kita sudah melalui masa pandemi ini ya, sudah belajar di rumah selama 82 atau 83 hari. Waktu yang tidak terasa, waktu yang tidak berharga gitu ya, karena biasanya waktu kita isi dengan sesuatu yang produktif, dan saat ini kita lalui waktu itu dengan ya sia-siaan, dengan ya mager, males, tidur, scroll HP, tidur lagi, bangun, scroll HP lagi, tidur lagi, bangun lagi, scroll HP. Maka hari ini saya akan memberikan tips bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan produktif. Kenapa kita tidak produktif? Karena kita merasa waktu itu tidak berharga. Karena kita merasa waktu itu nggak ada harganya. Kalau kita ngerasa waktu itu begitu berharga, maka kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa orang menjaga emasnya, berliannya, uangnya itu dengan baik? Karena ngerasa itu semua berharga. Bahkan ada orang yang kerja keras agar dia dapat uang, dapat berlian, dapat harta-harta itu. Kenapa? Karena itu dianggap sangat berharga. Maka kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyadarkan kalau waktu itu sudah sangat-sangat berharga. Jadi teman-teman, kita sudah melewati beberapa fase kehidupan kita dan kita harus bersyukur. Fase pertama kita sudah mengalami alam ruh. Alam ruh. Nah, fase pertama kita sudah mengalami alam ruh. Kemudian kita juga sudah mengalami alam kandungan atau di rahim. Selama 9 bulan, 10 hari kita berada dalam kandungan ibu kita. Kemudian sekarang kita sudah mengalami alam dunia. Nah, ini kita di alam dunia. Alam dunia. Di alam dunia ini kita ngerasain sudah pernah kecil, balita, nggak kerasa balita tiba-tiba kita sudah TK, dan ingatan tentang TK itu nggak banyak, paling main, jajan dan sebagainya. Lalu udah tiba-tiba aja SD tiba-tiba udah lulus SD, kemudian SMP, kemudian nanti SMA, nanti habis itu entah kuliah, entah kerja dan sebagainya. Kita di fase alam dunia ini. Kita kira dunia ini yang kita perjuangkan, yang kita sungguh-sungguh, itu ternyata alam dunia ini adalah bekal alam selanjutnya. Kita masih mengalami nanti akan ada alam kubur. Di alam kubur ini, kita menunggu yaumul kiamah, menunggu hari kiamat. Entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun berada dalam alam kubur ini. Nah, kemudian di alam kubur misalnya kalau kita kemarin 29 Mei penaklukan Konstantinopel ya, Muhammad Al-Fatih meninggal sekitar 470-an, 1470. Berarti sudah sekitar 500-an tahun beliau berada di alam kubur. Bekalnya berapa? Bekalnya adalah umur hidupnya yang sekitar 40 atau 42 tahun hidupnya. Nah, setelah alam kubur nanti kita akan menunggu hari kiamat. Setelah kiamat nanti akan ada hari kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan. Setelah dunia dihancurkan, semua manusia dibangkitkan. Kemudian setelah hari kebangkitan masih nunggu lagi, nanti akan dikumpulkan di padang hari kebangkitan, padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti akan ada pemberian kitab, beri rapotnya apakah kita baik di dunia ini atau buruk. Kemudian kita dapat catatan amal. Setelah di catatan amal itu nanti masih nunggu lagi kita akan di mizan, di yaumul hisab. Dihitung amal kita, yaumul hisab, mempertanggungjawabkan amal kita. Bayangkan manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir antri di yaumul hisab ini. Kemudian kita berharap di yaumul hisab dan pada mahsyar ini ada
yang namanya syafaat. Syafaat. Syafaat dari Rasulullah SAW yang kita cintai, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari amal-amal kita. Nah, ini syafaat. Dapat syafaat dari mana? Modalnya adalah amal di dunia ini. Nah, setelah hisab syafaat apakah sudah selesai? Belum. Nanti kita akan ada di mizan. Mizan, ditimbang amal ibadah kita. Nah, di mizan, kemudian habis di mizan, nanti akan ada telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Nah, bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah, umatnya Rasulullah, maka dikasih minum telaga Al-Kautsar. Sehingga ketika orang minum di telaga Al-Kautsar itu, tidak mungkin orang itu merasa haus. Setelah di mizan, nanti kita masih melewati Siratal Mustaqim. Sirat atau jembatan yang mana kalau kita bisa melewatinya kita masuk surga, kalau kita tidak bisa melewatinya kita masuk neraka. Nah, kemudian di sini nanti akan ada surga dan neraka. Maka sebenarnya modal di alam kubur itu di alam dunia. Kita nanti di alam kubur terhimpit, dihancurkan tulang-tulangnya, dimakan oleh binatang-binatang, kalajengking dan sebagainya, itu karena amal kita di dunia kayak apa. Tapi kemudian ketika di alam kubur itu nanti ditemani oleh makhluk yang baik, yang gagah, kemudian menjaga kita karena kita interaksi dengan Al-Quran. Modalnya di mana? Di alam dunia. Lalu ketika hari kiamat dengan huru-haranya pada orang berkeringat karena ketakutan. Karena apa? Amal di dunianya juga jelek. Dan ketika kita beramal dengan amal baik di dunia, kiamat kita itu jadi lebih ringan. Rasanya akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari kebangkitan, kita dibangkitkan. Modalnya dari mana? Di alam dunia lagi, di saat ini. Kemudian di padang mahsyar. Di padang mahsyar orang membawa menunggu yang berhisab, ketakutan dan sebagainya. Kemudian ada yang merasa tenang. Siapa yang tenang? Orang yang mempersiapkan alam dunianya. Kemudian catatan amal. Catatan amal dibagikan. Modalnya dari mana? Dari alam dunia lagi. Kemudian hisab, ditimbang amal kita. Modal apa yang dihisab, apa yang dihitung di alam dunia lagi. Kemudian melewati dapatkan syafaat. Apakah kita dapat syafaat atau enggak? Modalnya apa? Alam dunia lagi. Dan kemudian Siratal Mustaqim, telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Siapa yang dapat minum di telaga Al-Kautsar? Orang yang mencintai Rasulullah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana bukti cinta itu? Di mana dibuktikan cinta itu? Di dunia lagi. Dan kemudian melewati sirat, jembatan. Modalnya dari mana juga? Di alam dunia juga. Kemudian masuk surga atau neraka. Apa penentunya? Apa yang membuat kita masuk surga dan neraka? Di alam dunia juga. Maka kemudian di alam dunia kita baru sampai fase ini SMA, lalu kemudian kita masih akan ada kuliah, lalu kemudian kerja, kemudian mempersiapkan amal. Ini masih seolah-olah masih panjang. Untuk dunia saja perlu planning, perlu rencana, perlu sukses proposal, perlu hal-hal yang perlu kita siapkan. Kalian masih ada di sini teman-teman. Nah, apalagi untuk akhirat yang sangat panjang ini. Maka kemudian waktu kita itu sangat berharga. Waktu kita itu sangat bernilai. Dan alhamdulillah kita dapati pandemi ini, kita bisa berada di rumah, memilih belajar apa saja, memilih melakukan apa saja, entah itu baik, entah itu buruk. Tapi ingat, membawa konsekuensi yang sangat besar di akhirat. Dari kubur, di kiamat, dari kebangkitan, mahsyar, catatan amal, syafaat, telaga Kautsar, hisab, mizan, sirat, surga, neraka. Kita lakukan. Dan teman-teman, ada yang pandemi COVID ini bisa menambah hafalan Al-Quran. Ada yang bisa menyelesaikan banyak. Ada yang bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Bisa dapat skill baru, dapat kemampuan baru. Maka kemudian tergantung kita memanfaatkan itu semua. Maka kelak kita akan ditanya tentang waktu kita. Maka bagaimana jawaban kita kepada Allah ketika Allah bertanya kepada kita 83 hari tanpa amanah, tanpa kesibukan dan cuma terdiam di rumah 83 hari ini untuk apa? Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Aku Lukaryada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.